Prioritas orang Kristen. Apa yang diharapkan Yesus dari para muridnya? Salah satu nasihat yang paling banyak dituntut dan sering diabaikan dari Yesus Kristus ditemukan dalam khotbah di bukit yang terkenal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, yaitu kebutuhan-kebutuhan dasar, akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Ini adalah salah satu mandat Kristus yang paling menantang, namun diabaikan, bahkan oleh banyak orang yang mengaku sebagai pengikut setianya. Ada beberapa hal penting yang akan kita bahas dari Nas Matius 6 ayat 33 ini. Yesus yang berbicara. Pertimbangan pertama, tentu saja, adalah identitas orang yang mengajukan tuntutan ini. Apakah Yesus memiliki hak untuk menuntut kewajiban yang begitu ketat? Jika hal ini tidak dipahami, maka tidak akan ada hasil yang produktif. Faktor-faktor berikut ini harus dihargai. Kristus adalah pencipta Anda, Yohanes 1 ayat 1-3, Ibrani 1 ayat 3. Dia adalah juru selamat Anda, Matius 1 ayat 21. Dan dia telah diberi otoritas atas Anda, Yohanes 17 ayat 2, Matius 28 ayat 18. Dengan demikian, dia memiliki hak untuk memerintah Anda dan mengharapkan ketaatan Anda. Jika kita tidak mengakui kebenaran ini, maka tidak mungkin kita dapat secara sah mengaku sebagai muridnya. Selain itu, ada beberapa unsur berikut yang membentuk perintah ini. Kita harus mencari. Kata kerja mencari atau zeteo dalam bahasa Yunani ditemukan 117 kali dalam Perjanjian Baru. Di sini, kata ini memiliki arti suasana hati menuruti perintah dan menekankan aktivitas yang berkelanjutan. Kata ini mencakup beberapa makna, seperti mencari, menyelidiki, berjuang untuk mendapatkan. Kata ini mewujudkan gagasan tentang usaha keras. Orang Kristen tidak boleh memprioritaskan kepentingan mereka sendiri, tetapi kepentingan Tuhan yang terutama. Filipi 2 ayat 21. Kita harus terus-menerus mengejar tujuan dari pernyataannya. Kita harus mengutamakan, Tuhan berkata bahwa kita harus mencari sesuatu dahulu. Kata sifat ini digunakan sebagai kata keterangan untuk menekankan prioritas. Kata ini menandakan derajat, seperti di tempat pertama, di atas segalanya, terutama. Ini adalah kebalikan dari watak orang yang ingin mengikut Kristus, tetapi ia berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Matius 8 ayat 21. Yesus menegur orang itu, bukan karena orang itu peduli pada ayahnya, tetapi karena dia tidak menghargai keutamaan Tuhannya. Legiun memiliki kualitas yang sama. Kerajaan Allah. Dalam pengertian konteks ini, ungkapan kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah dalam hidup Anda. Apakah Dia bertahta di dalam hati Anda, sehingga seluruh keberadaan Anda diatur oleh pemerintahannya? Pencipta alam semesta bukan sekedar menjadi pelengkap dalam hidup Anda. Dia bukan sekedar objek yang kadang-kadang di akhir pekan atau sekedar hiburan. Dan kebenarannya. Istilah kebenaran menandakan hidup seperti yang Allah inginkan. Hal ini mirip dengan pernyataan Yesus kepada Yohanes Pembaptis pada saat pembaptisannya. Demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran. Matius 3 ayat 15. Seorang cendekiawan mengungkapkan hal ini seperti ini. Kebenaran dipandang sebagai tuntutan Allah kepada manusia. Kebenaran mengacu pada perilaku yang tepat di hadapan Allah. Istilah ini mengasumsikan kedaulatan Yahweh atas manusia dan hikmat-Nya yang sempurna dalam menentukan cara yang tepat bagi manusia untuk hidup. Kebenaran digunakan untuk berbagai tindakan ibadah, seperti memberi, berdoa, atau dalam menjalankan disiplin diri, seperti dalam hal berpuasa. Matius 6 ayat 2, 5, 16. Ketaatan harus selalu untuk menghormati Allah, dan bukan untuk mencari perhatian atau kekaguman orang lain. Matius 6 ayat 1. Mereka yang melakukan ibadah pertunjukan harus memperhatikan hal ini. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kebenaran mereka harus melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius 5 ayat 20. Yang agamanya berfokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah dan mengabaikan hal-hal yang bersifat batiniah. Matius 23 ayat 23.
Terlalu banyak orang saat ini yang percaya bahwa jika hati Anda benar, tidak ada bedanya dengan apa yang Anda lakukan. Orang lain melakukan tindakan-tindakan yang dangkal, sementara watak mereka busuk. Kebenaran melipatkan sikap dan tindakan. Penerapan dalam praktek. Tidak dapat disangkal bahwa lebih mudah berteori tentang melakukan hal yang benar daripada mempraktikannya dengan penuh semangat. Selain itu, sangat sulit untuk bersikap jujur, bahkan pada diri kita sendiri, dalam hal menyesuaikan prioritas kita. Hal ini karena konflik kepentingan muncul yang membutuhkan penilaian, dan penilaian kita tidak selalu sejalan satu sama lain. Kadang-kadang kita berkonflik bahkan dengan diri kita sendiri. Orang-orang Kristen diharuskan untuk berkumpul pada hari Tuhan, Wahyu 1 ayat 10, untuk tujuan penyembahan dan edifikasi, Kisah Para Rasul 20 ayat 7, dan seterusnya. Mengenai perjamuan kudus, misalnya, Tuhan memerintahkan, perbuatlah ini, Lukas 22 ayat 19. Tugas Paulus kepada jemaat di Korintus diawali dengan, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan, 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Biasanya, inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang setia. Ini adalah penerapan kebenaran Allah, dan anak-anak Tuhan yang setia berusaha keras untuk konsisten dalam ibadah mereka. Namun, bagaimana jika seorang ibu memiliki anak yang sakit dan membutuhkan perawatan medis? Bukankah ada kebenaran keibuan yang dalam keadaan sementara ini lebih diutamakan daripada ibadah? Tidak ada orang waras yang akan membantah hal ini. Atau pertimbangkanlah situasi ini. Misalkan, seorang dokter Kristen dipanggil ke rumah sakit pada hari Minggu pagi untuk melakukan operasi darurat untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Akankah seorang murid yang setia dipersalahkan karena harus melewatkan kebaktian dalam situasi seperti itu? Siapakah yang akan membantahnya? Orang yang berakal sehat tidak akan membantahnya. Motif adalah hal yang signifikan bagi banyak keputusan kita. Di sisi lain, bagaimana dengan orang yang secara konsisten dan dengan seenaknya meninggalkan kebaktian untuk hal-hal yang paling sepele, pesta ulang tahun, acara olahraga, atau saya perlu istirahat ekstra untuk hari Senin? Apakah kerajaan Allah yang pertama-tama dicari jika melewatkan ibadah Kristen untuk menghibur kerabat atau untuk menghadiri gereja denominasi bersama seorang teman? Rasionalisasi semacam itu tidak lulus uji kredibilitas. Dia yang mengenal hati semua orang, Kisah Para Rasul 1 ayat 24, mengetahui dengan pasti kesungguhan kita dalam melayani Allah. Penampilan luar religiusitas dan kepura-puraan rohani tidak akan diterima oleh Tuhan. Dan sejujurnya, hal ini sangat transparan bagi banyak orang lain juga. Oleh Wayne Jackson. Terima kasih sudah menonton video ini sambil menyimak dengan seksama pelajarannya. Semoga memberikan pencerahan baru mengenai prioritas orang Kristen. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Sabda Injil juga menawarkan kursus Alkitab gratis bersertifikat, artikel gratis tertulis maupun audio, pendalaman Alkitab gratis. Silakan kunjungi sabdainjil.com.